Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara amanah yang Allah bebankan kepada kita sebagai seorang hamba, yang Allah fitrahkan pada diri kita, satu nafsu yang selalu memerintah kepada keburukan, ammaratan bisu', selalu memerintahkan kepada kejelekan, adalah amanah untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan ilmi, yaitu pondasi ilmu din. Adapun asas akidah, asas yang pertama ini meliputi 4 hal, ma'asyiral muslimin. Yang pertama dan paling utama adalah seorang hamba harus mengusahakan, mengupayakan, membersihkan jiwanya sampai dia menegakkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur urusan dia. Dia harus mengisahkannya. Dia harus meyakini yang memberi rizki adalah Allah, yang menghidupkan, mematikan saya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan, memberikan kebaikan, menjauhkan dari mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Tauhid uluhiyah adalah kita mengisahkan Allah dalam urusan ibadah kita. Kita minta, berdoa, berharap, takut hanya kepada Allah. Tauhidul asma wa sifat, mengesahkan Allah dalam urusan nama dan sifatnya adalah kita menetapkan nama dan sifat sebagaimana Allah tetapkan dan Rasul tetapkan, dan meniadakan nama dan sifat sebagaimana Allah tiadakan dan Rasul tiadakan. Ini yang utama, yang prioritas, yang harus kita usahakan, yang harus kita tegakkan di dalam kita mentazkiyah diri kita. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin seorang hamba Allah akan bisa menjadi hamba yang berdiri di atas jalan yang lurus, di atas kesucian jiwanya, kecuali dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, kecuali dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang mana dia meyakini bahwasanya semua apa yang kita lakukan, akan kita lakukan, sudah Allah ketahui semuanya. Dan itu semuanya ada di Lauhil Mahfuz.
yang tidak ada mengetahui kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin ketika dia mendapatkan sesuatu atau luput dari sesuatu, dia memulangkannya dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan salah satu anggota keluarganya, ridha karena dia yakin takdir Allah Azza wa Jalla. Anaknya diambil oleh Allah, ridha takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam hiruk pikuk lika-liku kehidupannya, itu semua tidak terlepas dari takdir Allah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kita membangun pondasi akidah yang harus kita usahakan itu adalah keimanan kita kepada hari akhir. Karena hari akhir itu adalah orientasi seorang mukmin, yang mana di hari itu dia akan mendapatkan balasan dari amal-amal perbuatan mereka. Dan orang mukmin, negeri yang mereka impikan adalah akhirat, bukan dunia. Dan disinilah mereka mengupayakan di dalam menggapai akhiratnya, dia mengusahakan dirinya, memperjuangkan jiwanya untuk beramal saleh. Adapun pondasi ilmu agama yang merupakan pondasi kedua di dalam mentazkiyah diri kita, yang pertama itu meliputi hendaknya kita mengetahui dan memahami haqqal ma'rifah akan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu billah. Kita harus mengenal Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin besar pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin besar pula rasa takut kita kepadanya Azza wa Jal. Para ulama mengatakan, man kana a'rafu billah fa kana akhwafu minhu. Orang yang paling mengenal Allah, tahu akan Allah, dia adalah orang yang paling takut kepadanya. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tahu, orang yang paling mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling takut kepadanya. Para sahabat, orang yang paling mengenal dan tahu akan Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling takut kepadanya Subhanahu wa taala. Dan asas inilah mempengaruhi bagaimana tingkah laku, sikap seorang hamba ketika ada di dunia. Tidaklah dia berucap, bertutur kata, berbuat, melainkan Allah mengetahui ucapan dia, melihat perbuatan dia, sehingga dia berhati-hati. Dan inilah langkah yang ia usahakan untuk membersihkan hatinya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui al-ilmu bi ahkamiddin. Hukum-hukum agama, halal haram, baik buruk, benar salah. Dan yang terakhir adalah al-ilmu bima yuthmirul khawf wal khasyah min Allah. Itu ilmu yang bisa mengantarkan seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa seorang mukmin, harus dibangun di atas dua pondasi besar di atas. Pondasi akidah yang meliputi 4 perkara: tauhid kepada Allah, mengikuti Rasulullah, mengimani takdir Allah, dan mengimani hari akhir. Dan pondasi ilmu yang meliputi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui hukum-hukum agama, halal haram dan lain sebagainya, serta mengetahui berbagai macam perkara yang bisa mengantarkan dirinya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap waktu, setiap zaman adalah waktu yang tepat untuk kita mentazkiyah diri kita. Dan sebaik-baik waktu ketika kita mendapati bulan-bulan haram. Dan kita saat ini berada tengah di penghujung bulan Dzulqa'dah. Yang artinya 4 atau 5 hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Yang mana kita mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah yang begitu besarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hari-hari yang jauh lebih dicintai oleh Allah, lebih utama, lebih mulia daripada 10 hari bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin ahabbu ila Allah min al-ashr, yakni ashr Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, afdal al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah. Amal saleh yang dilakukan di hari-hari itu lebih disukai oleh Allah melainkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah, demikian pula tidak bisa dikalahkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kecuali seseorang kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'a. Dia keluar dari rumahnya dengan dirinya, jiwanya, hartanya dan tidak lagi balik. Artinya dia meninggal dalam kondisi syahid di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan-bulan haram yang kita tengah ada di dalamnya adalah momentum yang sangat tepat sekali di dalam kita mentazkiyah diri kita. Kenapa demikian? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk selalu berlomba-lomba di atas kebaikan. Karena amal-amal saleh yang dilakukan di waktu ini, bulan-bulan haram, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah melarang hambanya untuk meninggalkan maksiat dan perbuatan dosa di bulan-bulan haram tersebut seperti saat ini. Karena tidaklah seorang hamba berbuat kesalahan, dosa dan maksiat melainkan balasannya Allah lipat gandakan pula. 5 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan luar biasa di 10 hari pertama. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya apa yang harus dilakukan dari amal-amal saleh, yang diantaranya Nabi merintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk memperbanyak tahmid kepada Allah, tasbih kepada Allah, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya kalau kita amati mengarahkan kita untuk membersihkan jiwa kita. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obat lalai yang ada pada diri kita. Manusia kalau lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan berbuat semaunya. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Yang penting apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia lakukan. Dan di antara cara terbaik di dalam seorang mentazkiyah jiwanya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memperbanyak tahmid, tahlil, tasbih di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Karena agar mereka mendapatkan keutamaan yang besar.
pahala di sisi Allah, pengagungan terhadap hari yang Allah abadikan sebagai hari besar di 10 Dzulhijjah. Dan agar mereka hamba-hamba Allah ini menjadi hamba-hamba yang bersih hatinya, sebagaimana Allah menjadikan bersih hati Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla di 10 bulan Dzulhijjah. Dan sebaik-baik tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa seorang hamba, itu terlihat dari apa yang ia lakukan terhadap ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya, dan sejauh mana dia meninggalkan larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu alaihi taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadi al hajat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أرنا الحق حقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر وأقم الصلاة.